Shalom, kembali lagi bersama kami di channel Jadi Terang, momen di mana kita saling berbagi terang dan memenuhi dunia dengan terang Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu semua berada dalam naungan, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Maka Anda membayangkan sebuah drama di mana seorang nabi pilihan justru nyaris menghancurkan garis keturunan ilahi karena rasa takutnya sendiri. Sementara Raja Kafir justru memegang teguh standar moralitas yang lebih tinggi. Mengapa Tuhan harus melakukan intervensi brutal melalui tulah dan mimpi buruk hanya untuk menutupi kebohongan orang pilihannya itu atau nabi pilihannya itu? Hari ini kita akan membongkar sebuah ironi besar bagaimana jika ternyata orang yang dianggap tidak mengenal Tuhan justru memiliki penghormatan terhadap kesucian pernikahan yang jauh lebih murni daripada sang pembawa janji itu sendiri. Inilah kisah di mana integritas diuji dan hukuman aneh jatuh pada tempat yang tak terduga. Sebelum kita melihat kekacauan yang dibuat manusia, kita harus memahami mengapa Tuhan begitu reaktif dalam kisah ini, khususnya dalam pernikahan. Kalau kita buka di Alkitab kita di Kejadian 12, ayat yang ke-10 sampai ke-20, LAI memberikan judul Abraham di Mesir. Dan selanjutnya di Kejadian 20 ayat 1 sampai yang ke-18. Judulnya Abraham dan Abimelek. Kita akan melihat sudut pandang Tuhan terhadap pernikahan. Tuhan akan melakukan pembelaan dengan menyatakan dirinya serta memberikan hukuman bagi Fir'aun. Ini menunjukkan bagaimana cara Tuhan melindungi Sarah dan menganggap bahwa pernikahan sebagai institusi yang sakral dan tidak boleh dilanggar. Tuhan ingin menjaga garis keturunan dari bapak-bapak Israel yang diawali dari Abraham supaya nanti dapat melahirkan keturunan ilahi yang semuanya berasal dari kesucian garis keturunan dan selalu didapati adanya kesucian di dalam pernikahannya. Sehingga nanti tiba saatnya lahirnya Yesus itu berasal dari pernikahan yang kudus, bukan cuman sekedar dari bapak ibu Yesus, tetapi dari genealogi atau dari garis keturunannya semuanya berasal dari kesucian pernikahan yang tak dapat dipisahkan dari pada Allah yang kudus dan suci. Lalu yang ketiga, hukuman Tuhan bagi Fir'aun menunjukkan bahwa di mata Tuhan, pelanggaran terhadap pernikahan merupakan dosa yang serius. Kenapa serius? Ya, karena konteksnya adalah Sarah. Dan karena Sarah merupakan istri Abraham, maka Tuhan menjaga garis keturunannya ini supaya tetap kudus. Itulah sebabnya pelanggaran terhadap pernikahan di mata Tuhan adalah dosa yang sangat serius. Sebuah dosa yang besar bahkan dapat menghentikan berkat bagi sebuah negara. Ada di Kejadian 12 ayat yang ke-17 dan Kejadian 20 ayat yang ke-17. Dari semula Tuhan sudah memanggil Abraham untuk menjadi bangsa yang kudus. Maka dari itu Abraham selaku bapak Israel perlu menjaga kekudusannya. Namun, ironisnya, tindakan Abraham justru berkontradiksi dari ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Ini menunjukkan sebuah kegagalan moral yang sangat serius. Tapi karena Tuhan yang kudus, dia juga tetap setia pada janjinya sehingga Tuhan, melakukan tindakan pencegahan guna melindungi janji dan orang pilihannya. Kita akan masuk dalam sudut pandang Abraham. Pada waktu itu Abraham punya ketakutan akan keselamatan yang membuat Abraham lebih memprioritaskan keselamatan fisik
melebihi kesucian pernikahannya, dan itu keselamatan fisiknya jauh lebih tinggi dibanding janji yang sudah Tuhan berikan. Ini menunjukkan kegagalan iman. Sekalipun Abraham telah menerima janji yang luar biasa dari Tuhan, baik itu mengenai tanah, berkat, serta keturunannya, tapi di mata Abraham, hal itu tidak sebanding dengan keselamatannya hari ini. Beberapa kali Abraham menyatakan bahwa dirinya merupakan sepupu dari istrinya. Dan hal ini merujuk kepada penipuan yang semakin ditunjukkan. Contohnya di Kejadian 20 ayat yang ke-12. Lagi pula dia memang adikku, dia anak ayahku, tapi bukan anak ibuku, dan dia menjadi istriku. Sekilas pernyataan ini benar, karena memang Abraham dan Sarah, istrinya, tidaklah dari saudara kandung. Tapi karena pada waktu itu pernikahannya kebanyakan sepupu-sepupuan, hal ini benar, tapi ini merujuk kepada penipuan. Terus kita masuk ke POV di Mesir. POV di Mesir, kita kembali kepada kejadian yang ke-12. Di situ, bagi seorang raja Mesir, ia memiliki kekuasaan mutlak untuk mengambil wanita manapun yang mereka inginkan untuk dijadikan istri. Perihal ini merupakan hal yang lumrah di masyarakat Timur kuno. Ada kemungkinan besar Abraham menggunakan pengetahuan motivasi adopsi yang ada di budaya Timur Tengah kuno, di mana ketika seorang perempuan diberi status saudara perempuan, maka orang yang bersamanya akan dilindungi oleh perjanjian diplomatik. Terlebih pada waktu itu, Abraham perginya ke Mesir saat terjadi kelaparan, dan yang mengintai istrinya merupakan penguasa tertinggi. Karena diintai oleh penguasa tertinggi dan dibungkus dengan pernyataan yang seolah kebenaran oleh Abraham, dan ini dinilai sesuai, sejalan, dan tidak bersinggungan dengan norma, maka Fir'aun hendak mengambil Sarah menjadi bagian dari harem. Tapi apa yang terjadi di Kejadian 12 ayat yang ke-17 dikatakan, kan tetapi Tuhan menimpakan wabah penyakit yang dahsyat kepada Fir'aun dan seisi istananya karena Sarai istri Abrah. Di sini, dalam bahasa Ibrani, tulah yang hebat disebut sebagai Negaim Gedolim. Negaim itu secara harfiah merujuk pada pukulan, sentuhan, atau serangan fisik maupun penyakit. Sedangkan Gedolim berarti besar, dahsyat, atau hebat. Wabah penyakit, Tuhan di sini tidak disebutkan ya penyakit apa, namun yang pasti penyakit yang diberikan ini memiliki dampak fisik yang nyata, sehingga Fir'aun langsung menyadari bahwa ada kekuatan ilahi yang menyerangnya. Jika ini hanya sekedar metafora, maka tidak mungkin Fir'aun sampai buru-buru untuk mengusir Abraham. Ini menunjukkan adanya intervensi fisik yang menghentikan aktivitas normal di istana. Terus yang menjadi pertanyaan, kenapa tulahnya itu atau wabah penyakitnya ini tidak disebutkan penyakit apa? Kenapa tidak disebutkan secara detail? Dan ini berbeda dengan 10 tulah di Mesir di zaman Musa, karena di situ kan disebutkan tulahnya apa. Tetapi kenapa justru di zaman Abraham atau Abram di sini terlihat anonim? Ini ada alasan teologis di baliknya. Pertama, kita harus fokus pada penyebab dan bukan pada gejala. Sebenarnya, penulis kitab Kejadian ingin membuat pembaca itu fokus pada mengapa hal ini terjadi. Terjadinya kenapa? Karena adanya pelanggaran terhadap pernikahan Sarah. Seharusnya namanya pernikahan ya udah sepasang itu aja, tidak boleh ada yang lain. Itu maksud dari penulis kitab Kejadian, supaya kita fokus mengapa dan terjadi pelanggaran ini, bukan kepada apa penyakitnya. Lalu, mengapa tidak menyebutkan jenis penyakitnya? Ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa menggunakan cara apapun untuk memukul penguasa, sekalipun itu paling berkuasa di bumi. Sekalipun itu Tuhan lakukan hanya demi melindungi janjinya. Bersyukurnya, di sini yang mendapat janji adalah Abram dan Sarah, sehingga Tuhan bisa melakukan perbuatan itu.
Dan maksud dari pemberian penyakit ini adalah untuk pencegahan, ya. Namun, para penafsir berpendapat bahwa tulah yang dimaksud itu bisa berupa penyakit kulit atau disfungsi fisik yang membuat Fir'aun secara fisik tidak mampu melakukan hubungan seksual. Ini konsisten dengan pola perlindungan Tuhan terhadap garis keturunan dimulai dari Sarah. Dan kita akan masuk. Ternyata, kenapa di Mesir Tuhan memberikan tulah atau wabah penyakit? Memang apa maksud dari wabah penyakit dalam konteks Mesir kuno? Untuk memahami mengapa Fir'aun begitu ketakutan, kita harus melihat dari sudut pandang orang Mesir. Saat itu, Fir'aun dipandang sebagai dewa, dianggap sebagai inkarnasi dewa Horus di bumi. Dia bertugas menjaga ma'at atau keseimbangan alam. Sekali lagi, ini sudut pandang orang Mesir ya. Dan jika istananya sampai terkena wabah atau penyakit atau tulah misterius, itu menjadi bukti bahwa Fir'aun sebagai inkarnasi dewa telah kehilangan perkenanan ilahinya atau telah melanggar hukum kosmis, sehingga dia mendapatkan hukuman. Dan orang Mesir sangat religius. Tulah atau penyakit wabah yang datang secara tiba-tiba tepat setelah Sarah masuk ke istana ini menjadi petanda yang sangat jelas bagi para peramal istana. Mereka melihat, mereka di sini adalah peramal istana Mesir, bahwa ini sebagai serangan dari dewa bangsa pengembara, dalam hal ini Abraham, yang lebih kuat, yang lebih mumpuni, sehingga dapat mengalahkan perlindungan magis dari dewa Horus yang ada di Mesir. Bagi Fir'aun, terkena penyakit karena mengambil istri orang adalah penghinaan. Iya dong, karena dia kan raja. Penghinaan terhadap kehormatannya. Inilah alasan mengapa ia marah besar kepada Abraham. Sehingga di ayat yang ke-18 dikatakan, apa yang sudah kamu lakukan terhadapku? Mengapa kamu tidak mengatakan kepadaku kalau dia istrimu? Di mata Fir'aun, Abraham telah menjebaknya untuk berbuat dosa yang mendatangkan murka ilahi. Hukuman di Mesir sebagai bentuk proklamasi kedaulatan Tuhan atas bangsa yang saat itu bangsa Mesir sebagai superpower dunia. Secara tidak langsung Tuhan menunjukkan bahwa Mesir itu tidak punya kuasa loh terhadap orang-orang pilihannya, dalam hal ini Abraham dan Sarah. Terus, kedaulatan Tuhan yang kedua, Tuhan ingin menunjukkan bahwa adanya kekudusan pernikahan. Tuhan menghukum Mesir untuk menunjukkan bahwa institusi pernikahan adalah area terlarang untuk disentuh bagi kekuasaan politik manapun, termasuk Mesir. Jika di zaman kuno, raja atau Fir'aun dianggap sebagai pemilik absolut atas rakyatnya, makanya dalam istana tidak jarang ada harem. Tapi dengan memberikan tulah, Tuhan ingin menegaskan bahwa pernikahan berada di bawah otoritas ilahi, bukan sekedar dekret kerajaan. Meskipun Fir'aun punya kuasa atas hidup dan mati Abraham, tapi dia tidak punya hak atas tubuh Sarah. Singkatnya, tulah ini menunjukkan Tuhan ingin memperkenalkan konsep bahwa raja manapun akan tunduk pada hukum moral, yang dalam hal ini dia sendiri sebagai Allah yang menyatakan dirinya. Pengakuan tak sengaja bahwa bahkan seorang Fir'aun yang setengah dewa tahu loh kalau mengambil istri orang lain adalah pelanggaran serius. Itulah menjadi polisi ilahi. Fir'aun boleh mengatur pajak dan wilayah, tapi dia dilarang keras untuk mengatur atau memiliki institusi pernikahan dengan orang pilihan Tuhan. Meskipun Abraham berbohong dan kelihatan cacat moralnya, Tuhan tetap menghantam Mesir. Tuhan tetap memberikan hukuman pada Mesir. Ini bukan karena Abraham layak dibela, tapi karena Tuhan menunjukkan bahwa janjinya itu kepada Abraham tidak boleh digagalkan hanya karena nafsu seorang raja. Selanjutnya di kejadian yang ke-20, LAI memberikan judul Abraham dan Abimelek. Di sini menceritakan pada waktu itu Abraham berjalan menuju ke selatan dan tinggal sementara di Gerar. Lalu Abraham menyatakan identitas istrinya dengan dia adalah adikku. Dan itu membuat Abimelek, Raja Gerar, menyuruh orang untuk mengambil Sarah sebagai istrinya. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi saat malam, Tuhan justru memberikan mimpi. Mimpi di mana dirinya berjumpa dengan Tuhan. Di kejadian 20 ayat yang ketiga sampai 7, dalam mimpi itu mereka sedang melakukan dialog. Ada percakapan baik dari Tuhan
juga jawaban dari Abimelek. Dan dialog dalam mimpi ini ternyata masih diingat, sekalipun Abimelek sudah bangun dari tidurnya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ya kok lewat mimpi? Kok nggak sama dengan yang di Mesir? Ada alasan strategis mengapa Tuhan memilih mimpi menjadi media di Gerar. Sementara kalau di Mesir langsung dipukul dengan hukuman. Alasannya yang pertama, Tuhan melihat bahwa Abimelek itu memang sebagai raja, dia memiliki ketulusan hati. Dan Abimelek bertindak berdasarkan moralitas yang jujur. Dia benar-benar mengira kalau Sarah itu lajang. Dia benar-benar mengira kalau Sarah itu adalah adiknya dari Abraham. Sehingga Tuhan memperlakukannya sebagai subjek yang bisa diajak bicara, bukan sekedar objek yang dihukum. Lalu, yang kedua, mimpi ini bersifat preventif atau tindakan pencegahan. Kalau di Mesir, Fir'aun kemungkinan besar sudah sempat membawa Sarah ke haremnya, meskipun masih baru ke haremnya, belum melakukan seks. Tapi di Gerar, Tuhan mengintervensi sebelum adanya kontak fisik. Kenapa? Ya, sekali lagi, Tuhan melakukan ini untuk menjaga garis keturunan supaya ada kesucian di situ. Lalu, di dunia Timur Tengah kuno, mimpi dianggap sebagai cara atau standar dewa untuk berkomunikasi dengan manusia. Dengan berbicara melalui mimpi, Tuhan merendahkan dirinya untuk masuk ke dalam frekuensi pemahaman Abimelek, agar pesannya dapat dipahami dengan jelas. Lalu, apa maksud dan makna dari mimpi yang ada di Gerar? Mimpi ini bukan sekedar bunga tidur, tapi punya fungsi hukum dan teologis. Terlihat dari mana? Terlihat dari dialog dalam mimpi itu, di mana Tuhan yang menjadi saksi bahwa Abimelek tidak bersetubuh dengan Sarah. Ini penting karena secara hukum, guna menjaga silsilah Yesus Kristus melalui Ishak tetap tidak bercacat. Lalu yang kedua, ini menjadi mimpi, maksud dan makna dari mimpi sebagai bentuk tamparan bagi Abraham. Bayangkan, Abraham yang punya hubungan dekat sama Tuhan justru bohong. Sementara Abimelek yang dianggap kafir justru mendapat wahyu. Dan ini menunjukkan integritas. Tuhan menggunakan mimpi untuk mempermalukan ketidakpercayaan Abraham. Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia adalah Allah atas seluruh bumi, bukan hanya Allah atas bangsa Ibrani aja. Dia bisa masuk ke dalam pikiran seorang raja Abimelek dan mengatur tindakannya sesuai dengan kehendaknya. Pertanyaannya, mengapa harus mimpi? Kalau kita lihat berdasarkan urutan pasalnya, mimpi ini terjadi di kejadian pasal yang ke-20. Sedangkan kalau kita mundur ke belakang, itu di kejadian 18 ada janji kelahiran Ishak, anak dari Abraham. Nah, karena kejadian 20 itu kisah sekarang, dan kalau kita buka maju, di kejadian 21 menceritakan tentang kelahiran Ishak. Jadi artinya saat Abraham berada di istana Abimelek pasal 20, ada kemungkinan Sarah sedang berada dalam periode mengandung atau sedang menuju ke sana. Dan ini diberikan mimpi sebagai berita acara pemeriksaan ilahi. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya sebenarnya melalui mimpi ini Tuhan ingin memaksa Abimelek untuk menjadi saksi hukum bahwa Tuhan menyatakan kalau Sarah itu sudah punya suami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan mengakui Abimelek belum menyentuh Sarah di kejadian 20 ayat yang ke-6. Dan yang ketiga, Abimelek sendiri mengakuinya di hadapan Tuhan dan hamba-hambanya. Jadi mimpi sebagai berita acara pemeriksaan ilahi merupakan strategi Tuhan untuk membersihkan nama baik Sarah dan Ishak. Maksudnya Tuhan nanti di era berikutnya atau di pasal 21 ketika Ishak lahir, dengan adanya dialog mimpi, ini tidak memberikan sedikit celah bagi siapapun untuk mengatakan bahwa Ishak adalah anak Abimelek. Tidak, karena adanya mimpi ini menunjukkan adanya kesucian rahim Sarah. Dan ini sudah disertifikasi langsung oleh Tuhan di depan raja yang mengambilnya, serta diakui di hadapan Tuhan dan hamba-hamba Abimelek. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa kok masih dalam mimpi? Emang kelihatan tulus dari mana, kelihatan baik dari mana sih Abimelek itu? Ya, kita akan menggali lebih lagi. Dalam konteks Timur Tengah kuno, seorang raja mengambil wanita secara jujur. Konteksnya ini Abimelek, dia nggak tahu kalau ternyata wanita yang dia ambil itu sudah punya suami. Hal ini dinyatakan tidak bersalah secara hukum adat. Namun, berbeda dengan Tuhan.
Tuhan menegakkan hukum yang lebih tinggi, bahwa ketidaktahuan tidak menghapus konsekuensi maut dari perzinahan. Dalam dialog, Tuhan menyatakan hukuman engkau harus mati. Dalam mimpi itu menunjukkan bahwa bagi Tuhan, status pernikahan adalah realitas objektif yang tidak tergantung pada apakah orang lain mengetahuinya atau tidak. Contohnya gini deh, misal kita makan makanan milik orang lain, karena mengira itu milik Anda. Mungkin kamu dimaafkan, tapi dalam kasus Abimelek itu beda. Kamu harus mati karena perempuan itu, sebab ia sudah bersuami. Meskipun Abimelek tidak tahu yang sifatnya itu subjektif, tapi kenyataannya kalau Sarah adalah istri Abraham itu objektif. Jadi, Tuhan itu tidak pernah bertindak tanpa rencana cadangan. Di Mesir dia bertindak sebagai pelindung yang mendatangkan tulah atau hukuman atau wabah penyakit bagi Fir'aun. Tetapi di Gerar, dia bertindak sebagai hakim dan saksi ahli untuk memastikan bahwa bayi yang akan lahir itu benar-benar berasal dari Abraham, sang pembawa janji. Dari Abraham, bapak orang beriman. Selain Tuhan masuk dalam mimpi si Raja Abimelek, ternyata Tuhan juga menutup setiap rahim yang ada di istana Abimelek. Karena Sarah istri Abraham itu. Taunya dari mana? Dari Kejadian 20 ayat yang ke-17 sampai 18. Momen di mana Abraham berdoa kepada Tuhan untuk menyembuhkan peristiwa yang terjadi di istana Abimelek. Baik istri dan hamba-hambanya perempuan sehingga mereka bisa melahirkan anak. Nah, ternyata peristiwa ini itu bukan sekedar metafora puitis. Kata yang digambarkan dari menutup sama sekali setiap rahim ialah atsar, yang berarti itu menutup rapat, menahan, atau menghentikan. Secara harfiah, aktivitas reproduksi di seluruh istana, Abimelek berhenti total selama Sarah berada di sana. Dapat dikatakan ini menjadi legalitas lagi ya. Jadi kalau tadi yang sebelumnya itu cuma mimpi, terus dipertegas lagi dengan kondisi yang terjadi keesokan harinya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus kemandulan? Alasan strategis mengapa Tuhan memilih hukuman kemandulan untuk membalas tindakan pengambilan istri orang lain karena hukum tak bertuai. Abraham takut keturunannya mati. Kalau dia dibunuh, maka Tuhan juga turut membalas dengan ancaman kematian. Garis keturunan bagi si Raja Abimelek. Jika Raja Abimelek mengambil istri orang untuk menambah keturunan ataupun selir, Tuhan justru dapat menghentikan kemampuan reproduksinya. Hukuman ini berfungsi sebagai mekanisme pengunci dengan menutup rahim dan memberikan Tuhan memastikan bahwa Abimelek tidak bisa menyentuh Sarah secara seksual. Ini adalah bukti fisik Sarah tetap suci dan anak yang lahir kemudian yaitu Ishak adalah murni anak Abraham dan bukan anak Raja Kafir. Makna kemandulan dalam konteks Timur Tengah kuno. Realitas sosiopolitik di Timur Tengah kuno dalam budaya Kanaan karena Gerar itu masuk wilayah Kanaan dan juga berlaku di Mesir, kesuburan bukan sekedar masalah kesehatan pribadi, tetapi menjadi indikator legitimasi ilahi. Untuk memahami beratnya hukuman ini, kita harus melihat dari sudut pandang budaya Mesir dan Kanaan di masa itu. Pemandulan itu bersifat dapat dikatakan sebagai veto politik. Di Timur Tengah kuno, seorang raja dianggap sebagai perantara antara dewa dan manusia. Tugas utamanya ialah memastikan kesuburan tanah dan rakyatnya. Jika seluruh istana menjadi mandul secara tiba-tiba, itu adalah pengumuman publik bahwa sang raja telah kehilangan mandat ilahi. Secara politik, ini menjadi lampu merah bagi rakyat dan lampu hijau bagi musuh-musuhnya, bahwa dinasti tersebut sedang berada di ambang kehancuran. Lalu, kemandulan juga dianggap sebagai kutukan ilahi yang paling mengerikan. Bagi raja yang tidak memiliki keturunan, berarti akhir dari dinasti dan hilangnya perlindungan dewa-dewa yang melingkupi mereka. Lalu, kenapa kok harus kemandulan? Yang kedua, karena ini wujud penghinaan terhadap dewa kesuburan. Bangsa Mesir dan Kanaan sangatlah memuja dewa-dewa kesuburan seperti Min di Mesir atau Baal dan Asyera di Kanaan. Ketika Tuhan Israel menutup rahim seluruh istana, Tuhan seolah berkata, dewa-dewa kesuburanmu itu tidak punya kuasa di sini. Dan dia sedang menyatakan bahwa dialah Tuhan dari Abraham satu-satunya penguasa atas kehidupan, melebihi dewa-dewa yang disembah oleh para raja tersebut. Perihal ini menjadi serang balik terhadap sistem kepercayaan para raja tersebut. Istana yang mandul adalah istana yang lemah. Tanpa ahli waris, stabilitas politik kerajaan akan terancam.
Hukuman ini menciptakan kepanikan massal di lingkungan istana, yang memaksa raja untuk segera mencari tahu siapa yang mendatangkan murka ini. Abraham memanipulasi status Sarah karena takut kehilangan masa depan atau takut mati dibunuh. Dan Tuhan membalasnya dengan cara yang cerdas. Dia menghentikan masa depan kerajaan Abimelek melalui kemandulan. Manusia tidak bisa menjamin masa depannya dengan kebohongan, karena masa depan berada sepenuhnya di tangan Tuhan. Kesimpulan, makna teologis, hukuman ini adalah bentuk ironi ilahi. Abraham berbohong karena takut mati dan kehilangan masa depan terhadap keturunannya. Tuhan membalasnya dengan menunjukkan bahwa dia mampu mematikan masa depan sebuah kerajaan kafir hanya dengan satu perintah. Tuhan sedang berkata kepada Abraham dan para raja tersebut, "Aku adalah penjaga rahim. Tidak ada satupun manusia yang bisa mencampuri rencana keturunanku tanpa izinku." Pada akhirnya, drama di Mesir dan Gerar ini bukan sekadar cerita tentang nabi yang takut, bukan sekedar cerita tentang tokoh Alkitab yang takut atau raja yang tertipu. Ini adalah proklamasi bahwa Tuhan adalah satu-satunya penjaga rahim sejarah. Ketika Abraham mencoba menyelamatkan nyawanya dengan penipuan, Tuhan justru menunjukkan bahwa dia sanggup menguji masa depan sebuah negara hanya dengan satu perintah. Jangan sampai kita menjadi seperti Abraham di kisah ini. Miliki janji yang besar, namun hidup dengan integritas yang kerdil karena ketakutan. Ingatlah, integritasmu tidak pernah hanya soal dirimu sendiri. Ia adalah wadah bagi janji Tuhan. Jangan biarkan kebohonganmu mengundang kemandulan spiritual dalam hidupmu. Sementara dunia luar justru lebih menghargai kejujuran yang saat ini kamu abaikan. Lantas, apa sih yang bisa kita pelajari dari hal ini? Kisah ini meninggalkan sebuah ironi yang menampar kita sebagai orang percaya. Seringkali orang luar justru memiliki integritas yang lebih kokoh dibanding kita, orang percaya, yang ngakunya udah memiliki kebenaran. Lalu, apa pesan untuk hidup kita hari ini? Yang pertama, kita harus tahu bahwa integritas di atas insting bertahan hidup. Abraham gagal karena ia membiarkan ketakutan atau insting bertahan hidupnya mendikte moralitasnya. Mungkin di dunia kerja, tempat kita bekerja atau tempat kita pelayanan, kita tergoda melakukan kebohongan demi keamanan. Kita tergoda untuk memotong kebenaran demi menyelamatkan posisi atau nama baik. Akibatnya apa? Jangan sampai kita seperti Abraham. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya, tapi konteksnya kita kan tidak dapat janji langsung dari Tuhan. Iya, memang betul. Namun yang perlu kita ketahui adalah iman sejati tidak mencari wilayah atau posisi yang aman, tetapi percaya bahwa Tuhan sanggup menjaga kita apapun yang terjadi selama kita tetap berada di dalam kejujuran. Lalu yang kedua, Tuhan memakai Abimelek sebagai standar moral. Ini mengingatkan kita bahwa standar moral itu sifatnya universal, sama seperti kesucian pernikahan dan kejujuran. Itu ada dan tertanam di dalam hati setiap manusia. Jangan sampai kita yang ngakunya beriman justru hidup dengan standar yang lebih rendah dari mereka yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak boleh menjadi batu sandungan. Jangan biarkan integritas dunia menghakimi kemunafikan kita. Sekali lagi, kalau tidak mau ditampar Tuhan, maka berlakulah dengan benar. Jangan biarkan Tuhan sampai pakai orang kafir untuk menegur kita. Lalu yang ketiga, pernikahan merupakan area terlarang untuk kompromi. Meskipun dunia seringkali menganggap pernikahan sebagai kontrak sosial yang fleksibel, tapi kisah ini kembali menegaskan bahwa pernikahan adalah institusi ilahi, lembaga ilahi. Kompromi dalam pernikahan, baik itu perselingkuhan fisik maupun emosional, bukan hanya sekedar urusan pribadi, tapi pelanggaran terhadap tatanan Tuhan. Dan Tuhan sangat menjaga kesucian pernikahan. Karena itu, kita sebagai orang percaya, sebagai pengikutnya, pun juga harus berbuat demikian. Berbuat apa? Yang menjaga kesucian pernikahan kita bagi yang menikah, hindari perselingkuhan baik secara fisik dan emosional. Lantas bagaimana dengan yang belum menikah? Maka kita harus menjaga diri kita sebaik mungkin untuk tetap kudus, baik laki-laki dan perempuan. Lalu yang keempat, yang bisa kita pelajari, kita harus bersandar pada kesetiaan Tuhan. Tuhan tetap memakai Abraham. Meskipun ia gagal sebagai bapak orang beriman, nyatanya dia tidak cukup beriman, dia kalah dengan insting bertahan hidupnya. Tapi Tuhan, ini kabar baiknya, Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna, tapi dia bekerja melalui manusia yang mau dibentuk. Yang perlu kita ingat, kesetiaan Tuhan bukanlah izin untuk kita hidup dan terus berbuat dosa. Tetapi kesetiaan Tuhan merupakan kekuatan untuk kita bangkit dan memperbaiki integritas kita. Kalau mungkin integritasmu akhir-akhir ini sedang retak, ayo kita kembali pada kebenaran yang utuh.
Meskipun ada konsekuensi yang menanti di depan, mari kita hadapi itu. Ingat, janji Tuhan jauh lebih berharga. Jangan pertaruhkan janji Tuhan yang besar dan lebih berharga itu pada kebohongan. Pada akhirnya, dunia tidak akan pernah melihat seberapa banyak ayat yang kita hafal, melainkan seberapa tegak kita berdiri di atas kejujuran saat keadaan sedang mendesak. Jangan biarkan Tuhan meminjam mulut orang kafir hanya untuk menegur karakter kita yang bengkok. Hiduplah sedemikian rupa sehingga imanmu tidak menjadi batu sandungan bagi mereka yang sedang mencari kebenaran. Kiranya renungan ini dapat memberikan pemahaman baru serta mengubah kehidupan kita bersama. Dan biarlah waktu-waktu ke depan semua dapat terlaksana dan terjadi atas kehendak yang datangnya daripada Tuhan. Segala keagungan, kepujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.